Halo, kembali lagi bersama dengan saya. Kali ini saya akan membahas seputar Flutter. Bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang mobile developer, ada baiknya mencoba platform ini. Sejak tahun 2019, Flutter sudah menjadi topik yang hangat di tengah kalangan mobile developer. Flutter itu sendiri merupakan sebuah SDK atau Software Development Kit yang bisa membantu developer dalam membuat aplikasi mobile cross-platform. Semakin penasaran dengan Flutter dan apa keunggulannya dibandingkan dengan framework cross-platform lainnya? Yuk simak terus video ini. Flutter adalah teknologi open source dari Google yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi Android maupun iOS. Flutter adalah SDK yang pastinya sudah dilengkapi dengan fitur yang berguna untuk mengembangkan aplikasi lintas platform. Misalnya saja rendering engine, widget, hingga command line tools. Meskipun ada teknologi yang serupa misalnya React Native hingga Xamarin, tapi developer tetap memperbincangkan Flutter karena kemudahan yang ditawarkan. Salah satu hal yang menjadi faktor mengapa teknologi yang satu ini disukai adalah kemudahan dalam membuat aplikasi hanya dengan satu basis kode saja. Hal itu sesuai dengan klaim Flutter yang ditulis di laman resminya. Mereka menyebutkan bahwa Flutter adalah perangkat user interface untuk membuat aplikasi yang indah untuk mobile, web, dan desktop dari satu basis kode saja. Jika ingin mengembangkan aplikasi menggunakan Flutter, maka kamu harus terlebih dahulu memahami bahasa pemrograman Dart. Bahasa tersebut dibuat oleh Google pada tahun 2011 lalu dan popularitasnya semakin meningkat selama beberapa tahun terakhir. Dart sendiri berfokus pada pengembangan front-end sehingga dimanfaatkan untuk membuat aplikasi mobile dan web. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan Flutter. Sebelum mulai mencoba menggunakan Flutter, sebaiknya kamu ketahui terlebih dahulu apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimiliki si Flutter ini. Penulisan kode yang lebih cepat. Salah satu kelebihan utama dari Flutter adalah penulisan kode yang lebih cepat sehingga tentunya sangat membantu meringankan pekerjaan para developer. Flutter memiliki kelebihan hot reload atau membuat perubahan pada kode yang dapat dilihat langsung di aplikasi. Dengan hot reload ini, developer dapat mengubah kode dan bisa langsung melihat hasilnya pada aplikasi. Jadi akan sangat memudahkan developer yang ingin menambahkan fitur, memperbaiki bug hingga saat mencoba bereksperimen. Hot reload juga akan mempermudah kerjasama antara developer dengan user interface designer dalam bereksperimen untuk mengembangkan tampilan pada aplikasi. Kelebihan yang kedua, dalam Flutter ini satu kode untuk dua platform sekaligus. Seperti yang dijelaskan di atas, Flutter adalah teknologi yang bermanfaat untuk membuat aplikasi antar platform hanya dengan satu basis kode saja. Hal yang satu ini tentu sangat membantu mobile developer untuk mengerjakan tugasnya. Pasalnya, hanya dengan satu basis kode, maka bisa dihasilkan aplikasi Android dan iOS secara sekaligus. Flutter tidak tergantung pada platform karena telah memiliki widget dan desainnya sendiri. Itu berarti akan ada aplikasi yang sama di dua platform tersebut. Namun, jika ingin membuat perbedaan pada aplikasi Android dan iOS yang dibuat, developer juga bisa melakukannya dengan mudah. Kelebihan yang ketiga adalah tampilan desain yang sangat bagus. Kelebihan selanjutnya dari Flutter adalah kemudahan untuk membuat tampilan desain aplikasi menjadi lebih cantik. Flutter menyediakan widget cantik yang dapat disesuaikan dengan mudah untuk membuat tampilan aplikasi menjadi lebih menarik. Jadi dengan menggunakan Flutter, maka developer akan dimudahkan dalam membuat tampilan aplikasi yang lebih bagus. Kelebihan yang keempat, Flutter ini mudah dipelajari dan digunakan. Tadi sempat disinggung bahwa Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart. Rupanya bahasa pemrograman tersebut memiliki kelebihan yaitu mudah dipelajari dan digunakan. Dart merupakan bahasa yang berorientasi pada objek yang memiliki sintaks cukup mirip dengan Java atau C++ sehingga mudah dipelajari oleh pemula. Selain itu, Flutter dapat menyederhanakan proses pengembangan aplikasi karena tidak memerlukan banyak kode sehingga lebih mudah digunakan. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya kita juga harus tahu apa kekurangan dari Flutter ini. Kekurangan yang pertama adalah ukuran file yang besar. Ukuran file menjadi salah satu tantangan dari aplikasi yang dikembangkan dengan Flutter.
Masalahnya, ukuran file aplikasinya cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan aplikasi yang dikembangkan dengan Java atau Kotlin. Memang aplikasi Flutter memiliki ukuran yang lebih besar. Dari sudut pandang pengguna, tentu saja tidak terlalu suka dengan aplikasi yang memiliki ukuran terlalu besar karena bisa memakan memori smartphone mereka. Kekurangan selanjutnya dari Flutter adalah sisi library yang masih belum terlalu lengkap jika dibandingkan dengan native development. Flutter memang bisa disebut masih baru, sehingga tidak semua fungsi yang dibutuhkan oleh developer bisa ditemukan dalam library. Meski begitu, dukungan Google untuk Flutter sangat mengesankan sehingga bisa diprediksikan bahwa mereka akan terus meningkatkan library dan memberi kemudahan bagi pengguna. Kekurangan yang ketiga, komunitas yang masih berkembang. Flutter memang masih cukup baru sehingga komunitasnya pun masih berkembang. Hal tersebut tentunya kurang menguntungkan jika kamu ingin bertanya-tanya seputar Flutter, baik bertanya tentang resource atau mencari mentor. Untuk menjadi Flutter tentunya cukup sulit karena orang yang mempelajari masih cukup minim. Tidak banyak pula developer yang sudah mempelajari Dart dan mahir mengembangkan aplikasi dengan Flutter. Sampai di sini penjelasan singkat mengenai Flutter. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman Anda dan dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.